Motor Yamaha Aerox suka mati-matian secara mendadak, tapi kadang-kadang juga. Mari kita cek apa sih penyebabnya secara bersama. Pertama-tama saya cek dulu tekanan full pumpnya ya. Setelah kita bongkar bagian bodinya, kita lepas bagian selang injektor, kemudian kita cek tekanan full pump. Dan secara pribadi ini saya coba nggak mati-matian, tapi teman-teman, tapi kata ownernya kalau jarak jauh suka mati-matian ya, mungkin jarak 6 kilo 7 kilo. Tapi setelah saya coba di sini nggak ada mati-matian, maka dari itu kita cek aja apa sih penyebabnya ya. Nah, kita cek tekanan full pump di sini masih normal ya, 39 PSI itu. Tekanan full pump normal, nggak ada masalah di bagian rotak. Karena begitu informasi dari ownernya itu matinya kayak kehabisan bensin, grejet mati, kemudian dihidupkan, hidup lagi seperti itu. Nah, kalau ini kan udah dipastikan rotak aman, jadi saya nggak perlu bongkar bagian full pumpnya. Kemudian saya langsung proses pembongkaran bagian injektor ya. Nah, injektor kita lepaskan dulu, sekalian kita bersihkan ya. Kita lepas injektornya, ditodong saja menggunakan kunci L4 untuk membuka kabel gas, kemudian kunci 10 shock untuk membuka bonit injektornya. Nah, kita lepas sepi penguncinya, tinggal kita congkel aja menggunakan obeng min secara perlahan. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri, di sini ada kotoran tuh teman-teman. Ada kotoran-kotoran kayak apa ya? Lihat, kelihatan nggak? Nah, kayak ramat ya. Pokoknya kecil-kecil. Nah, ini nih. Nah, sebelum saringan. Nah, ini kita bersihkan ya, sekalian kita bongkar kan kita bersihkan. Kita semprot aja menggunakan cleaner karena di situ ada saringan semacam filternya, jadi harus bersih filternya supaya performa ataupun bahan bakar bisa tersalurkan sempurna. Injektor bisa menyemprotkan bahan bakar secara maksimal kalau tidak ada sumbatan ya. Oke, udah bersih nih teman-teman. Tinggal kita pasang ulang kembali ya, dipasang. Kemudian pengecekan yang ketiga ini kita cek busi ya. Nah, setelah saya cek busi, ini kabel koil ngeblonyot nih, jadi nggak pageh. Mungkin bisa juga dari situ bisa ya. Jadi nanti kita bongkar dulu businya, kita cek, kemudian cangkolong busi, kop businya kita eratkan ke kabelnya ya, jangan sampai molonyon karena itu bisa menyebabkan juga itu. Jadi si arus listrik tidak tersampaikan secara sempurna ke bagian busi, bisa menyebabkan mati juga itu. Nah, kita lepas busi menggunakan kunci 16 ya. Nah, sambil kita cek businya, pokoknya di sini kita cek apa saja secara manual. Untuk kondisi busi bagus, ini cukup kita sikat, bersihkan saja. Apabila perlu diganti tidak masalah, tinggal kita pasangkan lagi. Busi udah dipasang, kemudian ini kop busi nih. Nah, kop busi kita putar ya teman-teman ke kanan seperti mengencangkan baut ya. Nah, jadi harus mengunci, pokoknya harus erat ini cangkolong busi ya. Kalau nggak erat itu bisa berakibat berefek ke berbet juga ataupun mati. Nah, oke, ini udah kencang, dipastikan kencang, tinggal kita pasangkan lagi. Kemudian cek juga bagian soket max ataupun TPS ISC ya, harus erat. Kalau misalkan kendor bisa mati-matian, ini motor harus kencang. Udah kencang aman ya. Untuk selanjutnya saya cek bagian soket ini ya, soket untuk ACG starter dan pengisian ya, barangkali gosong ya. Ini untuk memaksimalkan pengisian ke aki dan untuk sistem starter. Dan ternyata ini di sini terdapat gosong tapi belum meleleh ya. Nah, kalau seperti ini soket masih bisa dipasang, cuman ini untuk sekun-sekunya kayak gosong gitu ya. Nah, gimana cara memperbaiki sekun yang gosong itu? Jadi tinggal kita gesrek aja teman-teman, menggunakan amplas ataupun kikir ataupun obeng kecil. Yang penting ada goresan-goresan sampai menguning, jangan kehalang oleh bekas gosongan tersebut supaya starter normal, pengisian normal. Apabila perlu teman-teman bisa gunakan WD ya, WD pembersih kerak ataupun karat seperti itu. Kalau udah tinggal kita pasangkan lagi. Untuk yang selanjutnya saya cek air radiator teman-teman. Pokoknya saya cek lah, kalau air radiator saat habis bisa terjadi overheat itu ya, bisa mati mendadak. Maka dari itu kita cek air radiator ada, sekalian olinya kita ganti teman-teman.
Nah, olinya kita cek, barangkali olinya saat. Kalau saat bisa ceket ya di jalan, bisa mati juga itu. Nah, dan ternyata kondisi semua bagus teman-teman. Oli ada, air radiator ada, jalur-jalur soket-soket aman semua, injektor, tekanan full pump ada, busi bagus. Nah, mudah-mudahan ini motor nggak mati-matian lagi kalau udah dicabak sama saya ya. Karena secara pengecekan itu tidak ada kendala apapun, cuman saya curiga dari kabel busi yang nggak masuk semua gitu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk urutan proses pengecekannya, karena mungkin setiap motor berbeda penyakit.